Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu sendiri? Alhamdulillah, Ibu sehat walafiat. Gimana? Semuanya siap untuk menerima materi hari ini? Insya Allah Siap siap. Bu, insyaallah. Ya. Alhamdulillah Ibu senang banget semuanya kelas 8B ini masuk semua. Tidak seperti hari sebelumnya. Kemarin kan ada yang izin sakit. Nah, sekarang masuk semua dan Ibu senang sekali dan semangat untuk melanjutkan materi hari ini. Ada yang tahu materi apa yang bakalan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa menebak? Materinya sedikit mirip dengan materi sebelumnya, yaitu sujud syukur. Ada yang tahu? Angkat tangan. Belum tahu Bu. Ya udah. Hari ini kita akan belajar tentang sujud tilawah. Oke, Ibu sudah siapkan PPT-nya. Nanti kalian bisa simak ya dan mendengarkan penjelasan dari Ibu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, Ibu bakalan jelasin nih. Yang pertama, apa sih pengertian sujud tilawah? Kan pasti dari kalian ada yang belum tahu kan sujud tilawah itu apa. Kemudian hukum dan sujud tilawahnya, hukum dan dalil sujud tilawah. Setelah itu ayat-ayat apa saja yang disebut dengan ayat-ayat sajadah atau ayat yang membuat kita melakukan sujud tilawah. Kemudian gimana Bu tata cara, syarat, rukunnya dari sujud tilawah, dan apa sih Bu hikmahnya kita melakukan sujud tilawah? Oke, biar kita tahu, nah kalian harus simak penjelasan dari Ibu ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Ya, Bu. Kita ke slide selanjutnya ya, sebentar ya. Coba Ibu tanya, ada nggak dari kalian yang pernah menemukan fenomena, misalnya kalian lagi sujud, lagi sholat jamaah, lalu tiba-tiba pas imam lagi baca ayat, tiba-tiba imam sujud tanpa melakukan ruku, tanpa melakukan i'tidal, habis itu langsung berdiri lagi. Atau enggak kalian pernah lihat teman, ibu atau bapak lagi baca Al-Quran, tiba-tiba kok berdiri kemudian sujud? Ada yang pernah mengalami ini, fenomena ini, lihat ini? Saya Bu pernah Iya, Nurma pernah di lihat masjid. Iya, di masjid lagi ngapain? Tiba-tiba ketika imam setelah baca surat itu langsung sujud Bu, nggak ruku, tapi langsung sujud. Setelah sujud langsung berdiri. Iya. Mbak Saya Novia pernah lihat mungkin? Bu. Saya pernah Iya. lihat Bu teman saya Bu. Saya nggak paham ya kan dia lagi baca Quran, terus tiba-tiba dia sujud. Saya nggak paham dia tuh sujud apa. Oh iya. Nah, yang mereka lakukan, yang imam itu lakukan dan teman Novia itu lakukan adalah sujud tilawah. Bu, apa sih sebenarnya sujud tilawah itu? Nah, sujud tilawah itu adalah sujud ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Jadi, teman Novia atau imam yang tadi di sholat jamaah itu habis membaca ayat-ayat sajadah. Jadi yang dibaca setelah surat Al-Fatihah oleh imam itu adalah ayat sajadah.
Nah, Bu, buat mengetahui ayat itu sajadah atau bukan gimana, Bu? Nah, ketika kalian buka mushaf atau Al-Quran dan ketika kalian baca, kalau kalian menemukan tanda ubah, nah itu pertanda bahwasannya ayat itu adalah ayat sajadah. Bu, apa sih tujuannya ngelakuin sujud tilawah itu? Nah, sujud tilawah ini adalah sujud sebagai bentuk pengakuan atau pernyataan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, zat yang kuasa, dan sebagai pengakuan kita sebagai hamba bahwasanya kita merupakan makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah. Sampai sini paham dari penjelasan Ibu? Saya mau Ibu? tanya, Bu. Iya, bagaimana? Bu, di situ kan kalau membaca atau mendengar. Jadi kalau kita mendengar juga harus sujud, Bu. Iya, harus sujud. Jadi kalau misalnya Mbak Novia dengar temannya baca surat sajadah dan tahu itu surat sajadah, ya Mbak Novia harus nanti ikut sujud bareng sama temennya. Dan juga Mbak Nurma, kalau misalnya imamnya itu sujud setelah karena membaca ayat sajadah setelah surat Al-Fatihah, maka Mbak Nurma juga harus ikut sujud. Apalagi Mbak Nurma posisinya adalah makmum yang harus mengikuti imam. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, Ibu lanjut ya penjelasannya ke slide selanjutnya. Bu, lah hukumnya apa, Bu, sujud tilawah ini? Nah, sujud tilawah ini aslinya hukumnya sunnah. Bu, sunnah apa? Nah, sunnah itu kalau misalnya kalian melakukan sujud tilawah ini, kalian bakalan dapat pahala. Tapi kalau kalian tidak melakukan sujud tilawah, kalian tidak dosa, tetapi kalian juga tidak dapat pahala. Jadi baiknya gimana? Pengen dapat pahala atau tidak? Dapat pahala, Bu. Nah, makanya jadi kalau kalian menemukan ayat sajadah, berarti kalian harus Sujud tilawah. iya benar ya. Nah, tetapi beda lainnya tadi yang dialami oleh Mbak Nurma ya. Ketika kita sedang sholat berjamaah, kemudian imam itu melakukan sujud tilawah, nah ini hukumnya wajib buat makmum untuk sujud tilawah. Karena apa? Makmum itu harus mengikuti imamnya, ya. Jadi, tapi apabila imam itu tidak melakukan sujud tilawah, ya Mbak Nurma sebagai makmum itu nggak boleh sujud sendirian. Tadi saya dengar surat sajadah kok imamnya tidak melakukan sujud tilawah. Kalau tidak melakukan dan tidak melakukan sujud tilawah, ya kita jangan melakukan karena imam tidak melakukan sujud tilawah. Kalau kita sholat sendirian, ya kita boleh melakukan sujud tilawah. Sampai sini paham? Iya, Bu, paham. Paham, Bu. Anak. Oke, Ibu lanjut ya ke slide selanjutnya. Ibu kok tahu itu hukumnya sunnah, dasarnya hukumnya apa? Nah, jadi hadis riwayat Imam Abu Hanifa, bunyinya apa, Bu? Nah, bunyinya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bi sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Artinya ketika Nabi membaca Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an kepada kita, maka ketika melewati ayat sajadah, beliau bertakbir, kemudian bersujud. Nah, kami para sahabat yang mendengarkan itu bersujud bersama Rasulullah mengikutinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari sini paham? Sampai Paham. dalil sujud. Ya, paham. Oke,
kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Baik. Ya, selanjutnya adalah ayat-ayat sajadah atau ayat-ayat yang ketika kita baca, nanti kita sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Apa saja dan berapa banyak ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran? Nah, di sini adik-adik bisa melihatnya sendiri, ada banyak sekali ya ayatnya. Di antaranya ada surat Al-A'raf ayat 206, lalu ada surat Ar-Ra'd ayat 15, ada surat An-Nahl ayat 49 hingga 50, dan masih banyak lagi di bawahnya ya anak-anak. Nanti bisa dibuka masing-masing di Al-Qur'annya ya, dan dicek apakah di akhir ayat ini ada gambar kubahnya. Nah, kalau benar ada gambar kubahnya, nanti ketika kalian membaca ataupun mendengarkan surat ini, sunnah hukumnya untuk sujud tilawah. Seperti yang dikatakan Bu Mila tadi ya, bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Kalau kita lakukan maka dapat pahala. Ya, Mbak Nurma, coba nanti kalau sudah pegang Al-Quran, nanti dibuka surat Al-Isra ayat 19, dicek apakah ada gambar kubah di sana. Ya Mbak Nurma ya, sekarang pegang Quran apa enggak Mbak Nurma? Enggak, Bu. Al-Qur'annya di lantai atas, saya di lantai bawah. Oh, ya sudah, nanti saja ya setelah kelas ya. Nanti coba dicek di ayat-ayat ini apakah ada gambar kubahnya setelah ayat yang disebutkan. Oke. Banyak ya Bu ayat-ayatnya. Iya, banyak banget ini. Oke, selanjutnya ada syarat dan rukun sujud tilawah. Jadi kalau mau sujud tilawah itu nggak asal sujud, ada syarat dan rukun yang harus dilakukan, yang harus sujud tilawah. Apa saja sih syarat dan rukun-rukunnya? Nah, sudah sangat jelas ya anak-anak. Di sini ada syarat-syaratnya. Salah satunya suci dari hadas. Nah, ketika sampean ini baca Al-Quran, sunnah hukumnya untuk membaca dengan keadaan suci dan suci dari hadas dan najis. Terutama ini juga sangat dianjurkan untuk menutup aurat, menghadap kiblat, dan juga syarat yang paling penting setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Jadi kalau anak-anak ingin sujud tilawah tapi tidak mendengar dan membaca ayat sajadah, apakah bisa? Nggak bilang? Kalau nggak membaca ayat sajadah atau mendengar ayat sajadah, apakah bisa sujud tilawah? Tidak boleh Ibu. Karena apa coba, ayo? Karena aku nggak tahu. Karena syaratnya, salah satu syarat sujud tilawah adalah setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Nah, itu ya syarat yang paling utama dari sujud tilawah. Kemudian ini ada rukun-rukun dari sujud tilawah. Apa saja? Ya, itu ada 6 poin. Yang pertama, niat melakukan sujud tilawah. Kemudian takbiratul ihram. Lalu sujud sekali diawali dengan bacaan takbir. Kemudian duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Lalu salam dan tertib. Nah, ini urut-urutan untuk melakukan sujud tilawah. Yang pertama itu sudah pasti namanya niat. Setelah mendengar atau membaca ayat sajadah, kita ingat untuk melakukan sujud tilawah, langsung Allahu Akbar, langsung diikuti dengan kemudian duduk sebentar, lalu salam. Begitu ya anak-anak? Iya Ibu. Mbak Nurma? Ibu mau tanya. Ya.
Ya, Jadi gimana? kalau misalnya saya dengar teman saya baca surat sajdah terus dia sujud tilawah, tapi saya lagi nggak punya wudhu, boleh ikut sujud, Bu. Nah, di syaratnya tadi apa yang pertama? Suci. Suci dari hadas dan najis. Jadi kalau seumpama sampean Mbak Nila lagi mendengar ayat sajadah, tapi ya saya baru bangun tidur, Bu, terus teman saya baca ayat sajadah, ya saya mau ambil sunnah tapi kok lagi batal, ya sudah, nggak tidak wajib untuk sujud tilawah gitu ya. Jadi syaratnya itu harus suci dari hadas dan najis. Ngoten nggih? Nggih, Bu. Dari Iya, sini Ibu Guru. ada yang dibingungkan? Nurma, Bu, biasa sana tanya, Bu. Ayo Nurma, mau tanya apa? Belum ada pertanyaan, Bu, nanti aja kalau pas di rukun-rukunnya. Kalau ada Ya, oke. Langsung ya ke materi selanjutnya, itu tentang tata cara tilawah. baik anak-anak, setelah tadi dijelaskan tentang pengertiannya, tentang hukumnya, tentang dalil, terus kemudian tentang syarat dan hukumnya, kemudian ini yaitu tentang tata cara sujud tilawah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kan sujud tilawah itu memiliki dua cara. Yang pertama yaitu di dalam sholat, yang kedua yaitu di luar sholat. Nah, di sini setelah dijelaskan tadi ya, siapa yang paham tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Seumpama kalau ada imam membaca surat Al-Alaq ayat terakhir, kallala tuti wasjud waqtarib. Nah, kemudian yang dilakukan imam itu kan sujud. Nah, kemudian gimana? Coba dijelaskan. Novia, coba dijelaskan tadi. Gimana? Ketika imam membaca surat sajadah di dalam sholat, apa yang harus imam lakukan? Imam sujud tilawah dulu. Oh, ya. Sebelum sujud tilawah gimana? Apakah Novia paham? Masih bingung, Bu, kalau di dalam sholat, Bu. Oh, baik. Akan Ibu jelaskan. Nah, kalau di dalam sholat, apabila imam membaca ayat yang berisikan suatu ayat sajadah, dan di situ ada tanda kubah ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, imam itu takbir, kemudian langsung sujud. Tetapi takbir di sini itu nggak mengangkat tangan, nggak Allahu Akbar, nggak mengangkat tangan, tapi imam itu langsung sujud, yaitu Allahu Akbar. Setelah sujud, membaca doanya sajadah, kemudian langsung berdiri lagi, meneruskan ayat yang sudah dibaca. Nah, begitu. Nah, sedangkan kalau di luar sholat, ketika umpama Novia atau saudari Mila membaca surat sajadah, umpama kalau di dalam kamar setelah sholat lah, setelah doa Al-Quran, kemudian sholat ayat sajadah, kemudian kalian itu sunnahnya itu melakukan sujud tilawah, yaitu menghadap kiblat, kemudian dia melakukan sujud tilawah, kemudian ini yang membedakan, bertakbir. Kalau di dalam sholat tadi takbirnya itu langsung takbir, tidak mengangkat tangan, tetapi kalau di luar sholat itu kalian harus mengangkat tangan, Allahu Akbar, kemudian langsung sujud, kemudian membaca bacaan sujud tilawah, kemudian salam. Nah, begitu ya. Nah di sini mungkin ya saudari Mila bisa menyebutkan perbedaan antara keduanya tadi. Itu ya, Bu, kalau di sholat berarti, kalau di dalam sholat berarti nggak ada salamnya kan, Bu? Ya, betul, nggak ada salamnya. Terus ada satu lagi. Apa ya? Baik. Nggak tahu, Bu. Nggak ada takbirnya. Nah, betul. Ya, itu yang pertama, kalau di dalam sholat itu nggak ada takbir, langsung sujud. Terus kalau di dalam sholat itu nggak ada salam. Nah, itu perbedaannya ada dua itu tadi.
Nah, di sini sudah paham kan tata cara sujud tilawah 2 itu tadi? Paham, Bu. Oh, paham. Murid-murid Ibu paham semua. Nah, kemudian ada nggak yang tahu bacaan dari sujud tilawah? Ayo angkat tangan. Nafia, Bu. Pernah tahu tapi nggak hafal, Bu. Hafal. Oke, di sini bacaannya yaitu akan Ibu sampaikan ya, akan Ibu bacakan. Itu sajada wajhihi khalaqahu wa sawarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu ya. Sudah paham? Sudah tahu kan Iya. sekarang? Udah, Bu. Iya, Bu, tapi belum hafal. Bu, ini apakah harus Oh, belum dihafalkan, hafal. Bu? Ya harus dihafal karena kita itu harus mencari kesunahannya. Gimana kalau kalau menjalankan kita mendapat pahala, kalau tidak menjalankan tidak apa-apa. Tapi kita sebagai umat muslim harus berlomba-lomba dalam kebaikan, ya harus banyak-banyakan pahala sama orang, harus berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, ya kan? Fastabiqul khairat. Nah, di situ itu terdapat penjelasan ya. Artinya wajahku bersujud kepada Allah, zat yang menciptakannya, khalaqahu wa sawwarahu, yaitu yang membukakan pendengarannya, itu sam'ahu, wa basarahu, dengan daya dan kekuatannya, maka mulia Allah itu sebagai zat yang menciptakan. Nah, untuk bacaan sujud tilawah sudah paham? Ya, Bu. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke yang terakhir dari penjelasannya tadi, dari bacaan, dari rukun-rukunnya, dari pengertiannya, dari yang kita lakukan baik sebagai makmum, baik sebagai imam, atau baik sebagai kita membaca sendiri, maka sujud tilawah itu mempunyai hikmah. Nah, siapa yang tahu hikmah dari sujud tilawah? Sebutkan, saudara Kila. Sebutkan Bukti ketaatan kita bukan, Bu. Betul, bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha segalanya, maha kuasa. Maka sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah, kita itu melakukan sujud tilawah. Begitu ya. Nah, di sini jam pelajaran mumpung masih banyak. Nah, nanti setelah ini akan Ibu kasih soal-soal gitu ya. Oleh karena itu penjelasan ini akan Ibu disingkatkan lagi agar nanti soal-soal yang kalian kerjakan akan bisa melatih kemampuan kalian untuk kedepannya. Gimana? Setuju? Ya, latihan, Bu. Ada ulangannya, Bu. Belum belajar, Bu. Ada hafalannya nggak, Bu? Belum hafal tadi, Bu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya yaitu kalian akan menyetorkan hafalan bacaan dari sujud tilawah ya untuk pertemuan selanjutnya untuk nilai praktek. Oke? Iya, Bu. Baik. Tadi kurang ya, benar di hikmah sujud tilawahnya ditambah lagi ya. Ini kan membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Kemudian dihindarkan dari godaan setan. Kan setan itu kan terkutuk banget ya. Nah, itu suka menggoda kita, suka menggoda saudara Mila, suka menggoda saudara Novia. Nah, begitu. Nah, untuk menghindarkan itu kita bisa melakukan sujud tilawah. Kemudian lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Qur'an yang dibaca atau didengar. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Sang Maha Pencipta semesta ini. Nah, untuk pertemuan kali ini pembahasan tentang ketentuan sujud tilawah, murid-murid sudah paham? Paham tuh? Benar. Alhamdulillah. Untuk penjelasan kali ini Ibu cukupkan ya. Kemudian selanjutnya akan Ibu kasih latihan semua paham? Baik, Bu. Oke, untuk pertemuan kali ini nanti untuk absen, karena ini konten Ibu kirimkan di grup ya. Nanti untuk teman-teman bisa absen di link yang sudah Ibu kirim.
Oke, cukup sekian dari penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang tidak paham nanti bisa ditanyakan di grup kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oh iya, sebelum kita salam, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.